Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya dimanapun berada, kembali lagi di channel Simo SDSM dengan saya Bang Simo. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan ataupun membagikan doa ilmu malaikat maut. Namanya sangat mengerikan ya, sesuai dengan ilmunya. Terlebih dahulu, sebelum sedulurku semuanya ingin memahami tentang doa ilmu malaikat maut ini, apa fungsi yang bisa kita ambil Bang Simo dari kita menzikirkan ataupun mengamalkan doa ilmu malaikat maut ini. Yang pertama, malaikat maut adalah sosok malaikat yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa tiap-tiap yang hidup. Semuanya yang hidup, makhluk yang hidup akan dicabut oleh malaikat maut ketika sudah waktunya. Dan patut saudara ketahui bahwasanya roh itu adalah sesuatu yang paling susah dicabut dari hal-hal yang lainnya. Dan diharapkan ketika kita mengamalkan doa ini, maka kita juga akan mendapatkan nur ataupun kita mendapatkan satu cahaya dari malaikat maut tersebut. Maksud cahaya atau energi ada seperti ini. Ketika saudaraku semuanya berkawan ataupun berteman akrab dengan salah satu seseorang yang seseorang itu memiliki keahlian khusus, maka dia pasti akan membantu ketika kita sudah sangat dekat dan kita sudah sangat kenal. Jadi kita tidak meminta kepada sosok malaikat maut itu. Jadi digarisbawahi, kita tidak meminta kepada malaikat maut tersendiri, namun kita meminta langsung kepada yang di atas, perkara malaikat maut itu ikut mendoakan ataupun membantu, mungkin sudah diizinkan oleh Allah, itu hak Allah. Dan pastinya ketika di situ kita ada kesusahan dan kita berdoa langsung kepada yang di atas, insya Allah ketika kita sudah kenal dengan malaikat maut, mengenal ataupun bermakrifat, maka di situ malaikat maut pun bisa ikut mendoakan, ataupun ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membantu kita. Namun kita tetap kepada yang di atas, lurus kepada yang di atas. Sedangkan kemampuan malaikat maut adalah perihal tentang cabut-mencabut. Untuk mencabut roh yang sangat susah pun bisa, apalagi hanya untuk mencabut tenaga, nafsu, benda pusaka, ataupun penyakit. Jadi aplikasinya di situ memang lebih ke daya cabut mencabut, itu urusannya malaikat maut. Jadi bisa dipahami kajiannya tentang ilmu doa malaikat maut. Ketika saudara sudah paham, maka saudara cukup menghafalkan dan saudara bisa mengamalkan terlebih dahulu doa ini selama 40 hari. Ketika akan tidur, 40 hari ketika akan tidur harus istiqomah. Jadi tidak boleh bolong. Selama 40 hari itu saudara tidak boleh bolong membaca doa ini. Dan doanya adalah seperti ini. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin zaikatul maut. Kullu nafsin zaikatul maut.
kullu nafsin zaikatul maut. Hafalkan doanya. Ketika sudah siap, saudara ketika akan tidur baca itu sebanyak sekuat mungkin. Ketika akan tidur saja ya. Ketika sudah 40 hari saudara mengamalkan, maka saudara boleh mencoba seberapa kuat keilmuan itu. Saudara bisa memulainya dengan saudara bisa untuk mengobati orang. Kalau untuk mengobati orang, nanti dibaca sebanyak 40 kali. Ketika sudah selesai, hembuskan napas saudara ke ubun-ubun si yang sakit. Itu bisa. Ketika saudara ingin menggunakan untuk hal cabut-mencabut, misal benda-benda yang lainnya, itu saudara baca 40 kali, tiupkan ke air, dan siramkan ke tanah yang disinarir ada benda-benda pusakanya. Yang kedua, aplikasi yang lainnya, saudara ketika menggunakannya cukup dibaca sebanyak 40 kali. Dan mengenai ilmu malaikat maut ini merupakan ilmu yang sering saya gunakan dan pasti saya gunakan. Ada lagi ilmu 40 ruh malaikat maut, ada juga ilmu penyeru malaikat maut, dan ada juga ilmu makrifat malaikat maut. Jadi sangat banyak sekali, dan saya ijazahkan yang terlebih dahulu yang saya pilihkan ke saudaraku semuanya yang bisa digunakan oleh dulurku semuanya. Dan di situ saya berpesan kepada dulurku semuanya untuk tidak menggunakan keilmuan ini ke sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena ilmu malaikat maut sendiri merupakan ilmu yang keras tipenya. Ilmu keras, ilmu untuk bertarung secara batin, karena bisa melunturkan sihir, mencabut keilmuan seseorang, mencabut pokoknya. Apapun bisa dicabut dengan doa ini. Namanya saja doa ilmu malaikat maut. Maka apapun bisa digunakan untuk hal mencabut jika Allah mengizinkan. Jadi seperti itulah doa ilmu malaikat maut yang berfungsi untuk hal cabut mencabut apapun itu. Dan aplikasinya saudara bisa menggunakannya sendiri. Dan ketika saudara bingung tentang aplikasi cara untuk menggunakan ilmu malaikat maut, dulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Saya rasa penjelasan ataupun ijazah doa ilmu malaikat maut sudah sangat jelas sekali. Dan akhir kata dari saya, Bang Simo, semoga ilmunya berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.